Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore para pemirsa sekalian. Kami dari jajaran Kementerian Keuangan 1 Papua Barat pada siang hari ini akan menyampaikan posisi APBN tahun 2024 per Juli dan juga akan kami sampaikan pula terkait RAPBN 2025 khususnya mengenai isu-isu strategis dalam RAPBN 2025. Para pemirsa yang kami hormati, mungkin pertama akan kami sampaikan terlebih dahulu adalah mengenai kondisi indikator ekonomi regional Papua Barat. Dari peta Indonesia yang kita cintai ini terlihat bahwa untuk regional Maluku dan Papua terlihat bahwa kontribusi kue ekonomi untuk regional Maluku Papua itu hanya sekitar 2,62% dari total PDB nasional kita. Kemudian kalau kita lihat lebih detailnya lagi ke regional Papua Barat yang di sebelah kanan, yang warna biru, ternyata untuk regional Papua Barat termasuk Papua Barat Daya, itu kontribusinya terhadap PDB nasional lebih kecil lagi, yaitu hanya sekitar 0,54%. Jadi kita sudah bisa melihat bahwa kondisi Papua Barat, regional Papua Barat itu kontribusinya tidak terlalu banyak. Namun demikian dapat kami sampaikan bahwa meskipun regional Papua Barat ini hanya 0,54%, pada periode triwulan 2 tahun 2024, regional Papua Barat ini mencapai pertumbuhan tertinggi di seluruh Indonesia, yaitu mencapai 21,11% untuk year on year-nya. Adapun kontributor atau distribusi atau sektor-sektor yang menyumbang atau sektor terbesar, tiga besarnya adalah industri pengolahan tentunya, kemudian pertambangan dan penggalian, dan juga administrasi pemerintahan. Itu dari sisi distribusi. Namun dari sisi pertumbuhannya, sektor yang tumbuh paling besar memang sektor industri pengolahan juga, kemudian sektor pertambangan dan penggalian, dan yang sektor tumbuh tertinggi ketiga adalah sektor pengadaan listrik dan gas. Sedangkan untuk administrasi pemerintahan mungkin sekitar pertumbuhan yang nomor 4 atau 5 lah, tidak ke nomor 3. Selanjutnya dapat kami sampaikan pula untuk slide berikutnya. Untuk PDRB triwulan 2 yang kita mencapai pertumbuhan tertinggi se-Indonesia sekitar 21,11% year on year tadi, sedangkan nasional year on year-nya adalah 5,05% saja. Adapun nilai nominalnya untuk PDRB triwulan 2 untuk regional Papua Barat dan Papua Barat Daya atas dasar harga berlaku adalah 29,4 triliun, sedangkan PDB nasional kita adalah 5.536 sekian triliun, sehingga tadi kami sampaikan kuenya Papua Barat dan Papua Barat itu hanya 0,54% dari PDB nasional. Kemudian terkait inflasi dapat kami sampaikan bahwa inflasi untuk Papua Barat year on year-nya adalah 2,83%, sedangkan Papua Barat Daya relatif masih di bawah yaitu 1,77%, sedangkan angka nasional inflasi adalah 2,13% year on year. Nah, ini masih dalam rentang target nasional yaitu 2,5 plus minus 1. Kemudian untuk tingkat kemiskinan, angka nasional sekitar 9%, sedangkan angka Papua Barat masih tinggi 21% sekian, dan Papua Barat Daya juga masih cukup tinggi 18% sekian. Untuk rasio Gini secara nasional 0,37 ketimpangannya, sedangkan untuk Papua Barat Daya ini masih bagus di bawah ketimpangan nasional yaitu 0,34, sedangkan untuk Papua Barat ini di atas angka nasional yaitu 0,38. Sedangkan untuk nilai tukar petani secara nasional 110, untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya masih di bawah angka nasional masing-masing 101 dan 100,94. Untuk nilai tukar nelayan secara nasional 106, sedangkan untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya masing-masing 93 sekian dan
untuk Papua Barat Daya 93,49, masih di bawah angka nasional. Untuk tingkat pengangguran terbuka secara nasional berkisar pada angka 4,82%, sedangkan di Papua Barat 5,38 dan di Papua Barat Daya masih cukup tinggi 6,02%. Adapun untuk IPM untuk nasionalnya sudah mencapai angka 74,39, sedangkan untuk regional Papua Barat dan Papua Barat Daya masih di bawah nasional yaitu 67,47%. Sedangkan untuk ekspor impor sampai dengan bulan Juli sekitar 2 miliar dolar untuk ekspor dan impornya sekitar 27 juta US dollar. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, selanjutnya kami akan menyampaikan kondisi kinerja APBN nasional hingga posisi Juli 2024 yang masih terjaga baik. Kalau kita lihat dari sisi pendapatan negara sudah tercapai 55% dari target, belanja negara sudah terrealisasi 49,3 dari pagu, dan posisi defisit kita masih 0,41% dari PDB. Artinya masih di bawah rentang kendali yang maksimal adalah 3% dari PDB. Nominal defisit kita adalah minus 93,4 triliun. Selanjutnya untuk keseimbangan primer, untuk mengukur kesehatan APBN kita masih cukup sehat, yaitu 179,3 triliun. Keseimbangan primer kita masih di angka positif. Selanjutnya untuk secara nasional sudah kami sampaikan, kemudian kita akan menginjak ke kinerja APBN regional Papua Barat per Juli 2024 dengan rincian secara umum pendapatan negara sudah tercapai 41,79% dari target, sedangkan belanja negara sudah terrealisasi 44,91% dari pagu anggaran. Slide-nya mungkin lanjut. Kemudian kalau kita lihat rinciannya untuk pendapatan di sektor pendapatan, dari sisi pendapatan, dari sini terlihat bahwa penerimaan dalam negeri yang tercapai 1,4 triliun sampai dengan 31 Juli ini, dengan rincian penerimaan perpajakan tercapai 1,2 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak tercapai 247 sekian miliar. Lanjut untuk rinciannya. Dari data ini dapat terlihat bahwa untuk penerimaan perpajakan itu sebenarnya sudah tercapai sekitar 37,6%. Apabila kita bandingkan pertumbuhannya dibandingkan periode yang sama tahun lalu, memang agak mengalami kontraksi sekitar minus 2,36%. Sedangkan untuk masing-masing jenis perpajakan, untuk PPH itu tumbuh 6,59%, PPN mengalami kontraksi 12%, PBB dan BPHTB mengalami kenaikan 6,19%, dan pajak lainnya mengalami pertumbuhan 6,04%. Dapat kami sampaikan bahwa setoran PPH yang tumbuh 6,59% tadi merupakan bagian dari 53,98% total penerimaan perpajakan. Artinya dominasi dari penerimaan perpajakan di regional Papua Barat dan Papua Barat Daya adalah dari PPH. Kemudian penyumbang terbesar kedua adalah setoran PPN yang memiliki kontribusi sebesar 42,99%. Jadi dua sektor tadi, PPN dan PPH, merupakan penyumbang terbesar dari penerimaan perpajakan di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Selanjutnya dapat kami sampaikan pula untuk detail dari belanja negara di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Untuk belanja negara secara total itu sebenarnya sudah tercapai 12 triliun atau 44,9%. Dengan rincian belanja pemerintah pusat itu sudah terrealisasi 4,3 triliun atau mengalami pertumbuhan 7,41%, sedangkan belanja transfer ke daerah
sudah terrealisasi 8,6 triliun atau 43,96%. Untuk detail belanja pemerintah pusat nanti akan disampaikan oleh Kepala Bidang PA1. Sedangkan untuk transfer ke daerah, dari data di sini dapat kita lihat bahwa dana desa sudah mengalami realisasi terbesar ini, sekitar 52 sekian persen, ini realisasi terbesar. Semoga bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat di tanah Papua. Nanti rincian dari dana transfer ke daerah akan disampaikan oleh Kepala Bidang PPA 2. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, kami mencoba menyajikan data APBD, bahwa dari data yang kami terima yang bersumber dari SIKRI, Direktorat APK, ini terlihat bahwa 94% penerimaan daerah itu ditopang dari dana transfer. Artinya untuk PAD dan pendapatan lainnya yang sah itu hanya sekitar 6%. Ini adalah agregat seluruh pemerintah daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Sedangkan kalau kita lihat posturnya, belanja pegawai di seluruh pemerintah daerah Papua Barat dan Papua Barat Daya itu mencapai 23% dari total belanja, sedangkan belanja barang jasa 26% dan belanja modal sekitar 24%. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian para pemirsa, kami akan mencoba menyampaikan mengenai pokok-pokok RAPBN tahun 2025 sebagai bahan informasi sementara terkait kebijakan pemerintah di bidang fiskal. Lanjut. Adapun asumsi dasar ekonomi makro tahun 2000 untuk makro di periode 2000 APBN 2025, RAPBN 2025, untuk pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,2%, inflasi masih tetap dalam rentang yang kita targetkan 2,5%, kemudian suku bunga SBN 10 tahun rata-ratanya 7,1%, nilai tukarnya 16.100, harga minyak mentah 82 US dollar per barrel, lifting minyak kita akan 600.000 barrel per hari, dan lifting gas kita adalah 1 juta barrel setara minyak per hari. Ini dalam perencanaan di RAPBN 2025. Selanjutnya untuk angka-angka makronya, tingkat kemiskinan diharapkan turun, dari tadi mungkin 9% bisa turun menjadi 7-8%. Kemiskinan ekstrim sesuai dengan target diharapkan 0%, sudah tidak ada lagi kemiskinan ekstrim. Rasio Gini berkisar antara 0,379 sampai dengan 0,382. Tingkat pengangguran terbuka 4,5 sampai dengan 5. Indeks modal manusia 0,56. Nilai tukar petani diharapkan meningkat, tidak lagi di rentang 110 namun 115 sampai dengan 120. Demikian pula nilai tukar nelayan diharapkan pada rentang 105 sampai dengan 108. Selanjutnya terkait pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk RAPBN 2025, dapat kami sampaikan, direncanakan pendapatan negara 2025 adalah 2.996 sekian triliun, mengalami peningkatan dibandingkan 2024 hanya 2.802 sekian triliun. Pendapatan negara tadi yang 2.900 sekian triliun terdiri dari pendapatan perpajakan 2.490,9 triliun, PNBP 500,4 triliun. Sedangkan dari sisi belanja negara mengalami peningkatan dibandingkan APBN 2024, yaitu di 2025 direncanakan sebesar 3.613,1 triliun, meningkat dari sebelumnya 2024 sebesar 3.325 triliun. Belanja negara tadi terdiri dari belanja pemerintah pusat 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 919,9 triliun. Adapun terkait defisitnya, defisit 2025 adalah 2,53%, masih dalam rentang target ketentuan dalam Undang-Undang APBN maupun Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu 3%. Dengan nilai defisitnya adalah 616,2 triliun.
Sehingga untuk menutup defisit tersebut akan diperlukan pembiayaan anggaran sebesar 616,2 triliun pula. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian dapat kami sampaikan terkait anggaran tematik untuk 2025 per sektor atau per fungsi. Untuk fungsi atau sektor pendidikan direncanakan teralokasi 722 triliun, antara lain untuk akses kualitas pendidikan, kemudian yang penting ini pemberian makanan bergizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pembangunan sekolah unggulan. Kemudian untuk perlindungan sosial sekitar 504 triliun, antara lain digunakan untuk berbagai macam jaminan sosial, antara lain PKH, kartu sembako, dan lain sebagainya, termasuk perlindungan sosial sepanjang hayat. Kemudian untuk infrastruktur akan dialokasikan sekitar 400 triliun, tentunya akan digunakan untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, kemudian infrastruktur pertanian, jaringan irigasi, bendungan. Kemudian untuk sektor kesehatan sekitar 197 triliun, itu nanti akan dialokasikan antara lain untuk pembangunan rumah sakit berkualitas, untuk peningkatan program JKN dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kemudian di bidang ketahanan pangan akan dialokasikan 124 triliun, yang antara lain akan digunakan untuk pembangunan lumbung pangan, peningkatan akses pembiayaan petani. Kemudian di bidang hukum dan HANKAM akan dialokasikan 372 triliun, antara lain untuk modernisasi alutsista, kemudian perlindungan dari cyber, dan kemampuan industri strategis kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, adapun rincian untuk kegiatan program makanan bergizi gratis, ini dialokasikan sekitar 71 triliun, dengan tujuan atau sasarannya adalah mewujudkan SDM yang unggul atau cerdas. Kemudian kita akan memberdayakan UMKM-nya tumbuh, dan juga diharapkan pula ekonomi daerah akan bergerak untuk mewujudkan keadilan. Selanjutnya untuk dana transfer ke daerah, dari tabel grafik di sebelah kiri ini dapat terlihat bahwa sepanjang tahun 2021 sampai dengan nanti dengan RAPBN 2025, alokasi dana transfer itu selalu mengalami kenaikan. Untuk RAPBN 2025 mengalami pertumbuhan 7,3% dengan nilai nominal 919 triliun. Dana transfer ke daerah tadi akan diarahkan untuk sinergi dan harmonisasi fiskal, menciptakan kegiatan ekonomi yang baru, perbaikan kualitas belanja APBD, penguatan local taxing power, dan pengembangan pembiayaan inovatif. Kami kira seperti itu yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Sebagai kesimpulan secara umum dapat kita sampaikan bahwa yang pertama, secara internasional maupun secara nasional, dinamika global masih tinggi, perang masih ada di Ukraina maupun di Timur Tengah, serta masih ada volatilitas pasar keuangan dan harga komoditas sebagai dampak dari kondisi geopolitik tadi. Yang kedua, kabar baiknya meskipun masih tadi ada kondisi geopolitik yang belum stabil, ternyata pertumbuhan ekonomi kuartal 2 ini terjaga positif. Di regional Papua Barat bahkan tumbuhnya 21%. Tentunya ini akan didukung oleh konsumsi yang tetap terjaga, kuat, dan pertumbuhan investasi. Yang ketiga, kinerja APBN masih on track. Belanja negara tumbuh cukup tinggi, dijaga kualitasnya, dan kalaupun ada perlambatan dalam penerimaan negara akan kami mitigasi. Kemudian yang keempat, tentunya peran APBN sebagai shock absorber akan terus dioptimalkan, akan dipastikan konsistensi bauran kebijakan makro, fiskal maupun moneter dalam rangka mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. Dan terakhir, karena kami saat ini kita semua di masa transisi pengelolaan fiskal kepada pemerintahan yang baru, APBN 2025 diharapkan akan mendukung transisi yang efektif dengan fokus berkelanjutan, penguatan, dan akselerasi. Demikian secara umum Bapak Ibu sekalian para pemirsa. Adapun sesi selanjutnya adalah pendetilan dari masing-masing bidang. Untuk pertama nanti kami undang
Kepala Bidang PA1, kemudian akan dilanjutkan Kepala Bidang PA2 terkait dana transfer, kemudian kami undang Kepala KPP Pratama Manokwari atau yang mewakili, dan terakhir akan disampaikan kebijakan-kebijakan terkait fiskal penyaluran dana di wilayah lingkup KPPN Manokwari oleh Pak Kurniawan. Untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Kepala Bidang PA1 untuk menyampaikan pendetilan dari belanja sektoral. Kami persilahkan. Cek, baik. Terima kasih Pak Purbadi selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Papua Barat atas kesempatan yang diberikan. Izinkan kami melanjutkan dengan penyampaian informasi APBN untuk detail realisasi sampai dengan 31 Juli 2024. Dari sisi belanja pemerintah pusat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, kinerja realisasi sampai dengan 31 Juli 2024 telah mencapai 4.300,47 miliar atau 46,96% dari pagu. Realisasi tercatat mengalami peningkatan 7,41% year on year. Adapun belanja kementerian lembaga yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos telah terrealisasi sebesar tadi disampaikan 4.300 miliar atau 47,09% dari pagu. Realisasi ini tercatat mengalami kenaikan dan sebagian besar dipengaruhi oleh pembayaran gaji dan tunjangan ASN, TNI, Polri termasuk pembayaran THR sebesar 155,06 miliar dan gaji ke-13 sebesar 147,52 miliar. Kemudian dukungan pelaksanaan pemilu sebesar 466,51 miliar hingga pembangunan infrastruktur. Sementara untuk realisasi belanja non-KL telah mencapai 117,22 juta atau baru 0,48% dari pagu yang digunakan untuk dukungan distribusi bagi ASN, distribusi beras bagi ASN di wilayah pedalaman. Untuk realisasi ini masih perlu diakselerasi dalam rangka mengoptimalkan kebermanfaatan APBN. Selanjutnya untuk tematik APBN, dukungan belanja KL bisa kita klasifikasikan terhadap beberapa anggaran tematik seperti infrastruktur, pendidikan, inflasi, tagging inflasi maksudnya, kesehatan, penanganan stunting, dan kemiskinan ekstrim. Untuk dukungan infrastruktur, realisasi telah mencapai 977,30 miliar diperuntukkan untuk pembangunan jalan dan jembatan Trans Papua Merauke Sorong, pengembangan Bandar Udara Deo Sorong, pembangunan rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana Pasar Sanggeng, revitalisasi Danau Ayamaru, pembangunan pelabuhan penyeberangan Kaimana, bantuan pembangunan rumah swadaya daerah dataran, pegunungan, terpencil dan pulau-pulau kecil, lanjutan pembangunan pengendalian banjir Sungai Irawiam di Kabupaten Tambrau dan lain-lain. Adapun dukungan pendidikan telah disalurkan sebesar 294,66 miliar berupa revitalisasi perguruan tinggi Universitas Papua, pembangunan kampus 2, SMKKN Manokwari di Sorong, pembangunan gedung belajar berbasis PWL terintegrasi TEFA di Politeknik Negeri Papua, prasarana pendidikan Polbangtan Manokwari, pembangunan ruang kelas baru pada MAN dan MTS di Sorong dan Fakfak, serta program guru penggerak, BOS, KIP, dan sebagainya. Untuk dukungan kesehatan telah terrealisasi sebesar 61,44 miliar, dibelanjakan dalam bentuk prasarana pengawasan obat dan makanan, pelatihan dan refreshing percepatan penurunan stunting, sarana distribusi obat, obat tradisional dan kosmetik, alat obat kontrasepsi, desa pangan, dan sebagainya. Khusus untuk dukungan inflasi telah disalurkan sebesar 284,95 miliar dalam bentuk bantuan benih padi, pupuk NPK non-subsidi, dan pestisida, serta jaringan irigasi untuk intervensi kelompok makanan, minuman, dan tembakau, pembangunan jalan dan jembatan, layanan angkutan penyeberangan perintis, pengembangan bandar udara untuk intervensi kelompok transportasi, serta jaringan air baku untuk intervensi kelompok perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga.
Untuk tagging penanganan stunting telah terrealisasi sebesar 7,82 miliar, yang sebagian besar merupakan kegiatan bimbingan pada keluarga oleh Satker Kementerian Agama. Dukungan fiskal untuk mengatasi kemiskinan ekstrim telah terrealisasi sebesar 54,93 miliar berupa peningkatan kualitas rumah swadaya daerah dataran Papua dan peningkatan kualitas rumah swadaya daerah pegunungan, terpencil dan pulau-pulau kecil. Mahasiswa PTKI, penerima KIP kuliah, infrastruktur air minum berbasis masyarakat, pembangunan dan perluasan SPAM kabupaten kota serta sistem pengelolaan air limbah domestik setempat skala individu dan komunal. Terkait dengan output program-program pemerintah dalam bentuk prioritas nasional, sebagai gambaran, output APBN dalam bentuk fisik terdapat beberapa proyek infrastruktur di regional Papua Barat seperti revitalisasi Pasar Sanggeng yang merupakan prioritas nasional 2 atau PN2 telah terrealisasi sebesar 75,21% atau 100,88 miliar. Adapun pekerjaan fisik telah mencapai 76,95% dengan target penyelesaian di tanggal 16 September 2024. Pembangunan Pasar Sanggeng menerapkan standar green building yang dibangun 3 lantai di atas lahan yang mencapai 27.809 meter persegi yang diproyeksikan dapat menampung 394 kios dan 1.016 pedagang los. Sebagai informasi, pengerjaan Pasar Sanggeng ini dilakukan oleh Satker Balai Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Papua Barat. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk menata kawasan publik, salah satunya melalui pemugaran area Borarsi dengan realisasi yang telah mencapai 27,7 miliar atau 55,79%. Sementara untuk pekerjaan fisik telah mencapai 68% dengan target penyelesaian 20 Oktober 2024 nanti. Tujuan penataan kawasan tersebut kiranya menjadi pusat upacara pembukaan event skala nasional maupun internasional di Papua Barat, sekaligus mendukung kegiatan publik masyarakat Manokwari seperti olahraga, pariwisata, dan kegiatan kebudayaan. Secara total, belanja prioritas nasional di Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai 1,41 triliun atau sebesar 48,47% dari Pagu. Kemudian untuk belanja pemilu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa 2024 merupakan tahun politik, dukungan APBN terhadap pesta demokrasi digelontorkan sebesar 767,28 miliar, ini Pagu, pada tahun 2024, kepada 6 kementerian lembaga di Papua Barat dan Papua Barat Daya, seperti KPU, Bawaslu, Kejaksaan, Kemenhan, Polri, dan BPKP. Adapun realisasi telah mencapai 466,51 miliar atau 60,80%. Diperkirakan alokasi akan terus bertambah seiring dengan proses hibah daerah yang belum diadministrasikan dan masih menunggu juknis dari KPU maupun Bawaslu Pusat untuk pelaksanaan pilkada. Realisasi sebagian besar telah disalurkan untuk pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada bulan Februari yang lalu, dalam rangka fasilitasi dan pembinaan perencanaan program, anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemilu, honorarium badan ad hoc, penyelenggaraan pelatihan teknis kepemiluan, dan sebagainya. Kemudian untuk belanja Perlinsos, dapat kami sampaikan bahwa di Papua Barat dan Papua Barat Daya sampai dengan Juli 2024 telah terrealisasi sebesar 177,35 miliar. Disalurkan dalam bentuk BPNT atau bantuan pangan non-tunai melalui 4 tahap. Kemudian PKH atau program keluarga harapan 4 tahap, YAPI atau anak yatim piatu 3 tahap, serta kartu prakerja melalui 8 tahap. Secara kumulatif, realisasi BPNT telah mencapai 112,44 miliar kepada 273.927 KPM atau keluarga penerima manfaat. Realisasi PKH sebesar 61,22 miliar kepada 86.278 KPM.
YAPI sebesar 248,8 juta kepada 622 peserta, serta kartu prakerja sebesar 3,44 miliar kepada 820 peserta. Sebagai informasi, penyaluran ini dilakukan secara terpusat. Untuk BPNT, PKH, dan YAPI disalurkan melalui KPPN Jakarta 7, sementara kartu prakerja disalurkan melalui KPPN Jakarta 2. Demikian penyampaian kami, Pak Pur. Kami kembalikan ke Pak Pur. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Ben. Selanjutnya kami undang Kepala Bidang PA2 untuk menyampaikan detail dari kredit program dan juga terkait rincian penyaluran dana transfer ke daerah. Silakan Pak Satrio. Terima kasih Pak Pur atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami untuk menyampaikan kinerja capaian kredit program di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Untuk penyaluran KUR sampai dengan Juli 2024 sebesar 539,60 miliar yang telah disalurkan secara kumulatif kepada 7.545 debitur. Kota Sorong mendominasi penyaluran KUR sebesar 188,56 miliar atau 35% kepada 2.518 debitur. Terdapat satu sektor yang mendominasi penyaluran KUR di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, yaitu perdagangan besar dan eceran, dengan nilai penyaluran sebesar 276,19 miliar atau 51,19% dari keseluruhan penyaluran. Untuk kinerja penyaluran UMI, pembiayaan UMI sampai dengan Juli 2024 pada Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tersalur sebesar 1,08 miliar kepada 99 debitur. Kabupaten Manokwari menjadi penerima penyaluran terbesar dengan nilai penyaluran sebesar 0,35 miliar atau setara 33% kepada 32 debitur. Pembiayaan UMI seluruhnya disalurkan kepada sektor perdagangan besar dan eceran. Untuk yang transfer ke daerah, kita lihat ya di Provinsi Papua Barat pertama-tama untuk DBH sudah secara kumulatif terrealisasi sebesar 1,587 triliun atau 49,32% dari total pagu 3,2 triliun. Untuk DAU sudah tersalur sebesar realisasinya 2,3 triliun dengan nilai pagu 4,3 atau 54,1% dari nilai pagu. Sedangkan DAK fisik sampai dengan Juli sudah terrealisasi sebesar 144 miliar dari pagu sebesar 828 miliar atau mencapai penyaluran 17,44%. Untuk DAK non fisik sudah terrealisasi sebesar 224,94 miliar dengan nilai pagu 511 atau penyaluran sebesar 47,9%. Untuk dana desa di Provinsi Papua Barat sudah terrealisasi sebesar 374 miliar dari total pagu 681 atau telah terrealisasi sebesar 55,02%. Sedangkan dana otsus sampai dengan Juli masih kecil penyalurannya, yaitu sebesar 272 miliar dari pagu sebesar 1,7 triliun ya, atau nilai realisasi sebesar 0,0 sangat kecil sekali. Untuk yang insentif fiskal ya, insentif fiskal juga sama ya, sudah terrealisasi sebesar 7 miliar ya, dari pagu sebesar 14 miliar sekian. Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat Daya bisa kami sampaikan untuk Provinsi Papua Barat Daya DBH realisasi sampai dengan Juli nilainya sebesar 245 miliar dari pagu 615 miliar atau 39%. Untuk DAU sudah mencapai realisasi 2,1 triliun dari pagu 3,9 triliun atau 54%
penyerapannya. Sedangkan dak fisik realisasi sudah mencapai 92,97 ya. Dari pagu sebesar 752, jadi masih kecil ya 12% sampai dengan Juli ini. Mudah-mudahan ke depan dak fisik ini lebih cepat lagi penyerapannya. Untuk non fisik ya sudah mencapai 48% ya. Dari pagu sebesar 539 sudah terrealisasi 264 miliar. Untuk yang dana desa juga lumayan ya, sudah mencapai realisasi sekitar 49. Dari nilai pagu sebesar 719 sudah terrealisasi 357 miliar. Sedangkan Oksus ini masih kecil ya, masih 31% sampai dengan Juli. Dari nilai pagu 1,8 triliun ya, baru mencapai penyaluran 500,9 miliar. Untuk insentif fiskal ya sudah terrealisasi 50% ya, dari nilai pagu 25 miliar sudah terrealisasi 12 miliar. Sedangkan penyebab dari rendahnya penyaluran ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya, pada tahun ini nilai TKD nilai penyerapannya baru mencapai 43,97% ya. Atau jika dibandingkan tahun sebelumnya lebih kecil ya, 18% dari tahun sebelumnya. Dari nilai pagu total TKD ya 19,82 triliun itu baru mencapai realisasi 8,69 triliun. Penyebab penurunan realisasi transfer ke daerah dari tahun sebelumnya, yang pertama yaitu persyaratan penyaluran dana desa tahap 1 telah dilengkapi oleh seluruh Pemda di lingkup Papua Barat, sehingga bisa merealisasikan sebesar 732 miliar. Tren yang positif ini mudah-mudahan bisa tetap dikawal oleh Pemda juga yang merupakan penerima penyaluran dana desa tahap 2 di tahun 2024. Untuk dokumen syarat salur dak fisik telah dilengkapi oleh seluruh Pemda sehingga penyaluran akan segera dapat dilakukan. Namun terdapat 3 subbidang yang tidak bisa disalurkan ya. Penyebabnya karena rencana kegiatan yang tidak di-upload. Kemudian dana bagi hasil belum tersalur secara maksimal ya. Hingga akhir Juli realisasi baru mencapai 1,8 triliun ya, sedangkan tahun lalu bisa mencapai 3 ya, bahkan ya 3 sekian triliun ya. Untuk DAU ya masih menjadi teknis dengan jumlah penyaluran yang terbesar ya. Mengingat Pemda wajib melengkapi dokumen agar TKD bisa tersalur setiap bulannya. Terakhir ya, meskipun transfer ke daerah mengalami perlambatan ya, dana insentif fiskal telah tersalur oleh Kabupaten Tambrau, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Teluk Undamba ya. Ya, dengan total ketiga daerah tersebut adalah sebesar 20 miliar ya, atau meningkat 15 miliar dari bulan sebelumnya, bulan Juni. Nah, dana ini merupakan dana yang diberikan kepada Pemda yang memiliki kinerja baik ya dalam penyerapan ya pada tahun anggaran sebelumnya. Demikian kinerja transfer ke daerah dan kredit program yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke Pak Purwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satrio atas paparannya. Selanjutnya untuk pendetilan terkait penerimaan perpajakan kami undang dari KPP Pratama Manokwari Pak Koirudin, kami persilakan. Terima kasih Pak Pur. Hadirin, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari KPP Pratama Manokwari, Bapak. Jadi tadi secara global yang meliputi Papua Barat dan Papua Barat Daya secara keseluruhan sudah disampaikan oleh Pak Pur. Izin kami menyampaikan secara unit di KPP Pratama Manokwari. Next. Ini tampilan dari kinerja penerimaan KPP Pratama Manokwari. Jadi kami diberikan amanah tugas untuk
mengkolek penerimaan pajak sebesar 1,680 triliun. Kemudian dari target tersebut sampai dengan bulan Juli sudah tercapai sebesar atau senilai 600 atau secara persentase sebesar 34,27%, sehingga secara year on year tahun 2023 dan 2024 turun sebesar 12,08%. Kemudian rincian untuk penerimaan yang terjadi pada saat ini adalah di mana nilai penerimaan PPh non migas sebesar 333,53 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya turun sebesar 4,36%. Kemudian untuk PPN dan PPNBM sebesar 235,56% atau turun sebesar 20,67%. PBB sektor P5 itu sebesar 1,12 miliar atau turun sebesar 72,56%. Sedangkan pajak lainnya penerimaan sampai dengan bulan Juli sebesar 5,68 miliar atau naik sebesar 7,72%. Dari dashboard tersebut kami melakukan evaluasi kinerja penerimaan, di mana penerimaan pajak KPP Pratama sampai dengan Juli 2024 mencapai angka sebesar mencapai angka sebesar 34,27%, mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup dalam, yaitu sebesar minus atau defisit 12,08% year on year dari tahun sebelumnya. Kemudian pada bulan Juli terjadi kontraksi setelah membaik pada bulan Juni lalu. Namun hal tersebut dapat ditutup dengan kinerja manajemen restitusi yang tepat, sehingga tercatat secara neto masih mengalami positif sebesar 4,37% year on year, meskipun realisasi brutonya tumbuh negatif sebesar 0,09% year on year. Ini pada bulan Juli. Hadirin sekalian, dari beberapa angka-angka yang kami tampilkan nanti setelah ini, ya, bahwa kontributor terbesar penurunan penerimaan pajak KPP Pratama Manokwari ditopang oleh jenis pajak PPN dan PPNBM yang turun cukup dalam, yaitu sebesar minus 20,67%. Namun angka ini sudah lebih baik jika dibandingkan periode bulan sebelumnya yang mencapai minus 25,28%. Penurunan kinerja PPN dan PPNBM sebagai dampak dari manajemen restitusi di awal tahun 2024 dan juga minimalnya setoran Satker APBD yang loncat lintas tahun, yaitu pada awal tahun 2023. Sedangkan kinerja PPh non-migas mengalami kontraksi juga sebesar minus 4,36%, dan ini sebagai akibat dari penurunan PPh final dari Satker instansi pemerintah dan lanjutan penurunan setoran PP Paslon 1 dari sektor pertambangan. Dan angka ini sudah membaik jika dibanding periode bulan sebelumnya yang mencapai minus 7,57%. Kemudian untuk kinerja pajak lainnya mengalami peningkatan year on year dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh positif sebesar 4,77%. Next. Hadirin sekalian, kami paparkan juga tren pertumbuhan dari bulan ke bulan dan akumulasinya. Kita dapat melihat di sana bahwa terjadi
lintas setoran dari Satker Pemkab, ya, dari pajak sektor administrasi pemerintahan di bulan Januari, di mana di situ menyentuh pada angka 141 miliar, ya, dibandingkan dengan bulan ini secara total hanya pada angka 57, sehingga di bulan Januari ada minus 59,28%. Nah, dari tren tersebut, ya, kami memperkirakan bahwa kinerja penerimaan di bulan Juli sudah menilai bahwa kinerja penerimaan di bulan Juli sudah mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan, dan diharapkan efek shortfall di awal tahun dapat terus berkurang di periode triwulan 3 dan selanjutnya. Next. Hadirin semuanya, kami juga memaparkan realisasi per jenis pajak, di mana dapat kita lihat perkembangannya. Untuk PPh non-migas, kami diberikan target sebesar 690,46 miliar, di mana kita lihat pertumbuhannya pada tahun 2023 itu sebesar 348,72 miliar, kemudian di tahun 2024 333,53 miliar. Sedangkan untuk kontribusinya untuk PPh non-migas sebesar 57,9%. Kemudian untuk jenis pajak PPN dan PPNBM, target kita di tahun 2024 sebesar 929,117 miliar, kemudian kontribusi secara total target sebesar 40,9%, sedangkan PBB target sebesar 50,758 miliar dengan kontribusi sebesar 0,2%. Kemudian pajak lainnya dengan target 10,285 miliar dengan kontribusi sebesar 1%. Dari angka-angka tersebut dapat kita lihat bahwa secara keseluruhan KPP Pratama Manokwari sampai dengan Juli itu mengalami tumbuh negatif dibandingkan tahun sebelumnya sebesar minus 12,08%. Kemudian realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Manokwari ditopang oleh kontribusi penerimaan pajak dari PPh non-migas sebesar 57,9% dan PPNBM sebesar 40,9%, sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan. Next. Baik, ini rincian per jenis pajak, ya, ada pasal 21, ya, ada pasal 22, 22 impor, 23, PPh pasal 25, 29, PPh pasal 26, PPh final, dan PPh non-migas lainnya yang tadi sudah disampaikan total kontribusinya sebesar 48,3%, kemudian PPN kami detailkan juga, PPN dalam negeri, PPN impor, PPN BM dalam negeri, dan PPN lainnya dengan kontribusi 25,35%, dan pendapatan PBB sebesar meliputi PBB perkebunan, kehutanan, pertambangan, minerba, dan PBB migas dengan kontribusi 2,21%. Lanjut, kami paparkan juga ini kontributor dari masing-masing segmen, ya, kami masih didominasi oleh perpajakan dari sektor administrasi pemerintahan sebesar 52,66%, kemudian dilanjutkan atau di sektor kedua yaitu pertambangan dan penggalian 18,21%, perdagangan besar dan eceran
7,63%, dan seterusnya. Ini 3 segmen yang dominan. Next. Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Perlu kami sampaikan juga real penerimaan pada hari ini untuk KPP Pratama Manokwari sebesar 650 triliun atau sebesar 38,51%, artinya dalam waktu 20 hari di bulan Agustus ini mengalami pertumbuhan atau kenaikan sebesar 4%. Jadi kami optimis, ya, oleh karena itu, namun demikian kinerja ini harus ditopang dengan pengawasan kepatuhan material, karena mengingat nilai pertumbuhan dari APBD ya tidak begitu signifikan, yang berdasarkan tahun-tahun sebelumnya ini kontribusinya sebesar 60%. Demikian Pak Pur, laporan dari kami. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tasripin atas paparannya terkait penerimaan perpajakan khusus di KPP Pratama Manokwari. Selanjutnya kami mengundang Kepala KPPN Manokwari untuk dapat memberikan pendetilan terkait kebijakan fiskal dan pelaksanaan anggaran di wilayah kerja KPPN Manokwari. Kami persilahkan Pak Kurniawan. Terima kasih banyak Bapak Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan selaku juga Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah Provinsi Papua Barat. Selamat siang Sobat Kitong Pua PBN, salam uang kita. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari KPPN Manokwari memberikan pendetilan informasi terkait dengan kinerja penyaluran APBN di lingkup KPPN Manokwari serta beberapa kebijakan yang mungkin perlu mendapat perhatian dalam upaya untuk peningkatan kualitas pengelolaan dan belanja APBN tahun 2024. Izinkan untuk mulai memberikan gambaran terkait dengan apa yang kami kelola, yaitu uang senilai 14,207 triliun rupiah yang kami kelola dari 43 BA Kementerian Negara Lembaga, 223 satker di lingkup Papua Barat, dan transfer ke daerah untuk 1 provinsi dan 5 kabupaten di wilayah Manokwari Raya. Jadi alokasi anggarannya mencakup 5,29 triliun untuk alokasi belanja KL dan BA Bun non transfer ke daerah serta 8,91 triliun untuk belanja transfer ke daerah tahun 2024. Memang alokasinya lebih besar untuk transfer ke daerah mencapai 63% dan selebihnya senilai 37% untuk belanja KL dan BA Bun non transfer ke daerah. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana kinerja hingga periode 31 Juli tahun 2024. Dapat kami sampaikan bahwa dari alokasi anggaran senilai 14,207 triliun rupiah terrealisasi sebesar 43,8% atau setara 6,217 triliun. Dan dari gambaran ini kita bisa sampaikan bahwa kinerja belanja APBN wilayah KPPN Manokwari cukup baik, cukup positif. Pertumbuhannya lebih baik khususnya dari sisi persentase baik pada belanja pemerintah pusat maupun belanja transfer ke daerah, karena secara persentase mengalami kenaikan year on year dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun bila dilihat dari nilai itu lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya karena memang nilainya mengalami penurunan dan itu tidak cukup berdampak pada realisasi dari sisi persentase yang tetap naik. Jadi bisa kita perhatikan bahwa secara keseluruhan tahun lalu itu realisasi senilai 7,12 triliun atau setara 42,5. Tapi tahun ini kita bisa merealisasikan setara 6,217 triliun atau 43,8%-nya. Jadi ada kenaikan sekian persen. Lalu kita lihat lebih detail untuk belanja pemerintah pusatnya seperti apa. Dari pagu 5,291 triliun itu terrealisasi sebesar 44,9%-nya atau 2,375 triliun. Secara nominal mengalami kenaikan 4,7% year on year dibanding tahun sebelumnya.
Dan dibandingkan periode sebelumnya di bulan Juni ada pertumbuhan sebesar 18,9% month to month. Untuk belanja transfer ke daerah dari alokasi pagu 8,915 triliun terrealisasi sebesar 43,1% atau setara 3,842 triliun, dan secara nominal memang mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya seperti kami sampaikan sebelumnya, itu 20,8% secara year on year. Tapi secara month to month ini ada kenaikan tren yang lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu sebesar 37,5% bila dilihat secara parsial untuk pertumbuhan dari sisi bulanan. Berikutnya kami ingin memberikan gambaran secara detail untuk belanja ini. Jadi bahwa kalau kita lihat secara lebih mendalam, terdapat beberapa pos yang berkontribusi positif terhadap pertumbuhan atau tren belanja APBN yang baik sampai dengan Juli 2024 ini. Kalau kita perhatikan dibanding periode tahun sebelumnya, maka ada beberapa pos jenis belanja pada jenis belanja prioritas pusat yang mengalami pertumbuhan dari sisi persentase. Misalnya belanja pegawai naik 2,9% year on year dibanding tahun lalu, dan belanja barang itu naik 2,9% year on year dibanding tahun sebelumnya. Sementara pada sisi belanja transfer, terdapat 3 jenis belanja yang persentase realisasinya lebih baik dibanding tahun sebelumnya, yaitu antara lain belanja dana bagi hasil naik 13,1% year on year, lalu belanja dana alokasi umum naik 3,1% dibandingkan tahun sebelumnya, dan belanja dana desa naik 8,8% dibanding tahun anggaran sebelumnya. Kita coba lihat secara lebih detail berikutnya pada sisi belanja KL. Pada sisi belanja KL, kita bisa melihat bahwa untuk jenis belanja pegawai dan belanja barang itu memang menunjukkan progres yang positif. Namun ada beberapa tekanan khususnya pada belanja modal yang memang realisasinya cukup tertinggal dibandingkan belanja yang lainnya, baru mencapai 32,8. Kami melakukan analisis dan terdapat beberapa hal yang menjadi kontributor utama dari belum optimalnya belanja modal ini. Di antaranya memang ada belanja gedung bangunan serta peralatan dengan alokasi yang cukup besar pada Satker BPK senilai 106 miliar itu masih diblokir dan belum bisa direalisasikan belanjanya. Lalu ada prasarana bidang perumahan dan permukiman pada Kementerian PUPR nilainya sebesar 91 miliar serta pembangunan jembatan 30 miliar pada Kementerian PUPR itu juga realisasinya masih 0 rupiah dan di bawah 1%. Lalu untuk peralatan dan mesin bantuan lembaga ini 66,5% itu pada Unipa belum dapat direalisasikan. Dan terakhir ada beberapa nilai yang tersebar di beberapa program dan kementerian yang juga belum ada realisasi atau realisasinya masih cukup rendah di bawah 1%. Ini yang cukup memberikan tekanan pada realisasi belanja sehingga mungkin akselerasinya tidak cukup optimal meskipun realisasinya sudah lebih baik daripada tahun sebelumnya karena terkompensasi oleh belanja pegawai dan belanja barang. Berikutnya kita lihat kalau dari sisi pendekatan organisasi atau pendekatan KL, kita bisa lihat bahwa dari 10 KL yang terbesar di sini terdapat 3 KL yang sudah realisasinya mencapai lebih dari 50%, diantaranya Kementerian Pertahanan, lalu Kepolisian RI, ya Polri, dan KPU karena tahapan pemilihan umum sudah selesai dilaksanakan sehingga realisasinya bisa cukup tinggi di atas 50%. Selebihnya 7 dari 10 KL yang memiliki pagu cukup dominan di lingkup KPPN Manokwari realisasinya masih berada di bawah 50%. Untuk setiap pos belanja untuk belanja KL baik belanja pegawai, barang, modal dan bansos di sini pun dapat terlihat ada beberapa yang memang cukup dominan. Realisasinya tinggi, sudah mencapai di atas 50% lebih, namun ada beberapa yang dilabelin dengan warna kuning yang nilainya mungkin masih perlu dioptimalkan untuk realisasinya dan terus diakselerasi. Mengingat sekarang sudah memasuki paruh kedua tahun anggaran 2024. Tentunya harapan untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan belanja APBN ini perlu untuk diwujudkan dan selaras dengan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan.
kami di Kementerian Keuangan maupun Kementerian Lembaga terus didorong untuk bisa mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan melalui upaya modernisasi, simplifikasi, dan digitalisasi proses bisnis pengelolaan APBN. Jadi dalam beberapa bulan terakhir ini ada beberapa kebijakan yang memang diterapkan untuk bisa mendorong peningkatan kualitas dari pengelolaan APBN itu. Di antaranya adalah implementasi tanda tangan elektronik pada aplikasi Sakti yang diterapkan sudah roll out untuk seluruh kementerian negara lembaga. Lalu kami juga terus mendorong untuk peningkatan akuntabilitas adanya implementasi dari digitalisasi dalam pembayaran pemerintah melalui implementasi transaksi non tunai melalui CMS, lalu ada kartu kredit pemerintah serta aplikasi DigiPay. Dan untuk bisa mewujudkan itu semua, kami secara berkesinambungan berkelanjutan melakukan upaya peningkatan kualitas kompetensi dari pengelola keuangan melalui standarisasi dan sertifikasi dari pejabat pengelola keuangan. Mungkin itu bicara terkait dengan pengelolaan belanja APBN khususnya belanja KL. Berikutnya kami ingin memberikan sedikit gambaran terkait dengan realisasi penyaluran TKD. Tadi secara umum sudah dipaparkan, dijelaskan oleh bidang PPA 2 Kanwil Izin Perbendaraan. Kami mungkin memberikan sedikit hal lagi sebagai sebuah tambahan bahwa secara umum memang capaian cukup variatif untuk setiap jenis transfer ke daerah. Dan kami melihat bahwa dari ada 6 kelompok transfer ke daerah yang dikelola oleh KPPN Manokwari. Ini ada beberapa jenis transfer yang realisasinya cukup besar peningkatannya dibandingkan periode tahun sebelumnya dan sudah mencapai tingkat realisasi di atas 50%. Di antaranya berhubungan dengan dana alokasi umum serta dana desa yang dua-duanya sudah di atas angka 50%. Jadi kami mungkin ingin mendetilkan bahwa secara umum bila kita bicara DBH ini on track ya, capaiannya saat ini 49,5%. Ini on track mengapa? Karena secara rata-rata sampai dengan triwulan 2 itu tercairkan 45% dan target di triwulan 3 itu antara 70 sampai 80% seharusnya. Oleh karena itu ini dapat kami sampaikan on track menuju kepada target yang ditetapkan. DAU pun demikian on track meskipun sedikit di bawah target, saat ini posisinya 54%, dan untuk DAU ini untuk blok grant penyaluran secara rutin secara bulanan sudah bisa disalurkan pada Pemda. Sementara untuk spesifik brand ini nanti mungkin kami perlu ingatkan bahwa batas waktu untuk penyampaian syarat talur untuk spesifik grant ini tahap 2 itu pada 31 Agustus 2024, sehingga kami ingatkan Pemda agar jangan sampai terlupa, agar jangan sampai ketinggalan. Kami turut mengawal tentunya terkait dengan hal tersebut. Lalu untuk dak fisik ini sedikit mungkin di bawah target terkait dengan beberapa hal, diantaranya memang alokasi yang tidak sepenuhnya itu menjadi rencana kegiatan dan tidak seluruh rencana kegiatan itu pada akhirnya dikontrakkan, serta kemarin batas waktu untuk penyampaian syarat salur berada atau diperpanjang hingga 31 Juli. Sehingga bila kita bicara realisasi sampai dengan Juli, mengingat persyaratannya baru dibatasi sampai dengan 31 Juli, realisasinya itu baru terjadi di bulan Agustus. Nanti di bulan Agustus akan terjadi realisasi yang cukup signifikan atas proses dak fisik yang disampaikan di bulan Juli persyaratannya. Demikian juga untuk Otsus, bila kita lihat memang agak sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya sampai dengan bulan ini sudah seluruh Otsus itu bahkan termasuk provinsi tercairkan. Tapi saat ini yang baru terbit baru sebagian, akan provinsi pun sampai di akhir Juli itu belum disalurkan. Dak non fisik harusnya rata-rata berada pada angka 50%, ini sedikit di bawah target tersebut, perlu peningkatan. Lalu terakhir dana desa on track berada di 57,8%. Jadi kami perlu ingatkan beberapa hal untuk bagaimana mengawal kinerja penyaluran TKD ini pada beberapa jenis transfer ke daerah. Di antaranya setiap tanggal 15 atau pertengahan bulan itu batas penyampaian untuk syarat salur DAU blok grant bulan berikutnya. Jadi kami mohon nanti pihak-pihak terkait, stakeholder kami khususnya di Pemda bisa memberikan perhatian atas hal tersebut. Lalu nanti di 31 Agustus merupakan batas penyampaian syarat salur DAU spesifik grant tahap 2. Dan
sebagai salah satu syarat juga untuk penyaluran dan perhitungan dana bagi hasil, ini ada kewajiban bagi Pemda untuk menyampaikan berita acara rekonsiliasi pajak semester 1 tahun 2024 yang dibatasi sampai dengan akhir Agustus 2024. Dan pada 30 September nanti menjadi batas penyampaian untuk syarat salur juga untuk DBH sawit. Mungkin itu yang bisa kami berikan informasi kepada Sobat Kitongpu APBN di lingkup Manokwari Raya. Intinya dapat kami simpulkan bahwa kinerja yang diperoleh berhubungan dengan penyaluran APBN di lingkup Manokwari Raya cukup positif, cukup baik, mengalami peningkatan secara persentase meskipun terdapat beberapa tantangan maupun kendala di dalam pelaksanaannya. Namun semuanya masih on track dan mudah-mudahan yang sudah tersalurkan tersebut dapat memberikan kemanfaatan untuk semuanya, untuk pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah Manokwari Raya. Demikian dilaporkan, saya kembalikan kepada Bapak Kepala Kanwil Dirjen Perbendaraan. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kurniawan atas paparannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, tadi sudah disampaikan secara mendalam terkait pelaksanaan APBN periode Juli 2024 di regional Papua Barat dan Papua Barat Daya. Semoga bermanfaat dan kami selalu mohon dukungan dari para mitra kerja, wajib pajak, wajib bayar, wajib store untuk mendukung kebijakan fiskal di Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Papua Barat, Papua Barat Daya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di tanah Papua. Selanjutnya kami juga mengingatkan bahwa kami di Kementerian Keuangan selalu menjunjung tinggi integritas. Kami harapkan para mitra kerja, para stakeholder membantu kami untuk menjaga kami melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan prinsip integritas yang kami junjung tinggi. Demikian kami akhiri press con periode Juli ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Kemenkeu 1, Kemenkeu terpercaya.